Man kana lahu sa'atun, siapa yang punya keluasan rezeki, Ya. walam yudahhi, dan tidak berkurban, enggan untuk berkurban, tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana. Maka kata Nabi, tidak usah dia dekat-dekat dengan musola kami, tempat sholat kami. Tidak usah dia ikut sholat bersama kami, begitu ancaman Nabi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Kemudian salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua masih bisa merasakan indahnya hidup di bawah naungan agama Islam tercinta ini. Baik, teman-teman pemirsa PKM TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena hari ini adalah hari di mana kita, tim PKN TV, telah berdiskusi bersama dan insya Allah kita akan membuat salah satu program baru yang ada di PKM TV, yaitu PKM Podcast Bukan Obrolan Biasa. Dan ini adalah episode pertama dari PKM Podcast Bukan Obrolan Biasa. Dan tentunya orang-orang yang akan diundang di PKM Podcast ini bukan orang-orang biasa. Bukan orang-orang biasa. Dan bukan juga obrolan biasa. Bukan obrolan membahas seputar atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Bukan. Akan tetapi di PKM Podcast ini kita akan membahas tentang ilmu agama, tentang permasalahan atau problematika yang kita hadapi pada saat ini. Ya. Dan insya Allah narasumber kita pada hari ini bukan narasumber biasa. Perkenalan dulu, Ustaz. Ya. Nama Ustaz? Ya, nama saya Hasbi. Insya Allah. Sekarang kita bersama Ustadz Hasbi LC. LC ya, salah satu alumni dari Ma'had Al-Ulum, yaitu LIPIA Jakarta. Ustadz, kalau boleh tahu, Ustadz asli mana? Saya asli Bulukumba, tepatnya Bangkem Buki, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang. Masya Allah. Ustadz, sebelum kuliah di LIPIA itu sekolah di mana, Ustadz? Pondok pesantren kah atau sekolah SMP, SMA atau di mana, Ustadz? Iya, saya sebelum berangkat ke LIPIA, sebelum kuliah sebelum nyebrang merantau di sana, saya sekolah di Darul Istiqomah Puceh. Pesantren Darul Istiqomah Puceh. Kebetulan saya juga waktu itu pernah dan sering juga ke Darul Istiqomah Puceh karena saya memiliki keluarga di sana. Ya. Kalau kesibukan Ustadz sekarang apa aja? Apa ya? Biasa berbagi sedikit kepada ngajar Quran, ngajar, atau misalnya jika dipanggil kajian, ngisi kajian dan seterusnya seperti itu. Insya Allah. Tapi sekarang ini berhubung karena pandemi, kesibukan Ustadz itu cuma masih mengajar apa bagaimana, Ustaz? Masih mengajar di Jakarta, tapi karena sekarang masih pandemi jadi ngajarnya online kan, daring, masih daring. Masya Allah. Saya dengar juga ini Ustaz setelah lulus di LIPIA, ya Ustaz lanjutin S2-nya ya? Iya, alhamdulillah sekarang masih berstatus masih baru sih, masih mahasiswa baru begitu. Oke, teman-teman sekalian, insya Allah pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas, ya obrolan
yang akan kita bahas kali ini di episode pertama PKM Podcast adalah berkaitan tentang masalah kurban. Ya, apalagi sekarang kan kita sudah hampir tinggal beberapa hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya Hari Raya Idul Kurban atau Idul Adha. Ya, dan mungkin banyak di antara teman-teman pemirsa PKM TV dimanapun Anda berada yang mungkin masih bingung Ustadz, ya mungkin mau banyak permasalahan-permasalahan atau problem-problem yang mengenai kurban yang banyak teman-teman yang belum tahu, ya mungkin kalau saya juga ini terutama saya sendiri, ya kalau kita membahas kurban itu jujur saya kurang banyak ilmu tentang kurban itu. Nah, mungkin salah satu pertanyaan yang banyak atau mewakili pertanyaan teman-teman PKM TV itu sebenarnya hukum kurban itu apa Ustadz? Apakah wajib atau sunnah? Oh baik, Masya Allah. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi kurban ya, Ya, kalau bahasa fikihnya dalam kitab fikih itu disebut udhiyah. Udhiyah. Iya, udhiyah. Nah, kurban ini atau udhiyah ini diistilahkan atau diterjemahkan oleh para ulama dengan pengertian seperti ini. Al-udhiyah hiya ma yuzbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamat tasyriki takarruban ila Allah Ta'ala. Jadi kurban itu adalah sesuatu atau sembelihan, hewan sembelihan yang disembelih pada hari Idul Adha atau setelahnya, 3 hari setelahnya yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Ya. Dengan apa? Tujuannya apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu syaratnya ya. Jadi harus tepat waktunya, juga niatnya juga harus jelas, ya, kurban ya. Lillahi ta'ala. Karena saya katakan tadi waktunya harus jelas, itu harus setelah sholat Idul Adha. Kalau misalnya ada orang yang sudah jauh-jauh hari nih dipersiapkan hewan ternaknya untuk kurbannya atau sembelihannya ya, sudah jauh sekali, sudah jauh-jauh hari disiapkan, tapi kemudian tiba hari H disembelih sebelum sholat, itu tidak, jatuhnya bukan kurban. Terus, itu jatuhnya sembelihan biasa, daging biasa ya. Bukan daging kurban. Masya Allah. Berarti kalau itu batasnya kan hari-hari tasyrik. Berarti kalau kita motong hewan kurban, kalau di luar itu berarti sudah ya sembelihan biasa, Ustaz. Masya Allah. Sembelihan biasa. Jadi semenjak waktunya kapan? Semenjak setelah sholat Idul Adha. Ya. Lanjut sampai 3 hari setelah 3 hari tasyrik itu, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu ini. Dan harus jelas ya niatnya tadi taqarruban ilallahi ta'ala. Bukan karena bukan karena misalnya mau mengadakan pesta. Ya. Kan itu kan beda ya. Atau akikah misalnya ada kebetulan di hari itu bertepatan dengan hari akikah anaknya. Itu jatuhnya akikah. Tidak bisa dikatakan. Iya, bukan. Jadi harus kurban kan, bukan akikah. Kemudian itu tadi waktunya harus sebelum atau setelah sholat Idul Adha. Karena Nabi katakan pernah terjadi di zaman Nabi, ada seorang sahabat yang menyembelih, dia sembelih kambingnya, dia sembelih sembelihannya atau hewan kurbannya, yang dia niatkan untuk kurbannya tentunya ya. Tapi disembelihnya sebelum sholat. Ya, dia disembelih sebelum sholat Idul Adha. Apa kata Nabi? Syatuka syatulahmin. Itu kambingmu itu kambing daging biasa saja, bukan daging kurban gitu. Itu kata Nabi SAW. Nah, Ustaz, kan itu kita tahu bersama ya, untuk hewan kurban itu kan yang kita sering dengar ya, ada 3 itu, unta,
kemudian sapi, kemudian kambing Ustaz. Nah, ini. Tapi bagaimana Ustaz, kan banyak di daerah-daerah tertentu ini 3 hewan ini sulit kita dapatkan. Apakah boleh diganti Ustaz, seperti mungkin taruhlah kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Toraja Ustaz, itu kan di sana yang banyak itu hewan yang paling sering bahkan sudah identik dengan Toraja ini kerbau Ustaz. Bagaimana teman-teman kita yang di sana itu kalau mau misalkan berkurban, apakah boleh dengan berkurban dengan kerbau tersebut atau harus dengan 3 ini, yaitu unta, tapi unta kan nggak ada di Indonesia ya, atau sapi atau kambing, atau bagaimana Ustaz? Iya, jadi untuk kurban ini Masya Allah itu sudah ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." So, untuk tiap-tiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, kami syariatkan untuk mereka untuk menyembelih kurban. Liyadhkuru smallah, untuk mereka senantiasa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana? Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Terhadap atau kewajiban atas mereka terhadap apa yang kami rezekikan untuk mereka. Dari mana? Min bahimatil an'am. Ini ketentuannya. Min bahimatil an'am. Dari hewan-hewan ternak. Nah, ya. Ulama itu sepakat bahwa harus 3 jenis ini. Nah, 3 jenis itu meskipun ulama berbeda pendapat tentang yang mana yang lebih afdal, ya. Tapi mereka sepakat bahwa harus 3 jenis ini. Jadi itu kambing, sapi dan unta. Nah, di luar dari itu tidak termasuk hewan kurban. Jadi boleh misalnya kambing nih ada sejenis dengan domba kan ya, atau apa itu biri-biri atau apa namanya, itu sama satu jenis boleh. Apa-apa. Atau sapi ya dengan berbagai jenisnya boleh. Atau unta enggak tahu ada jenisnya atau tidak ya. Tahu kalau unta. Seperti itu 3 jenis ini. Sesuai dengan tuntunan dari Al-Qur'an, ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dari jenis hewan ternak. Kalau kerbau ini masuk di jenis yang mana dari ketiga ini? Kayaknya nggak masuk Ustaz. Kalau tidak masuk berarti kerbau ini jika tidak termasuk dari ketiga ciri hewan ini atau ketiga jenis hewan ini, maka tidak termasuk, tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Seperti itu. Di kampung misalnya ada yang semangat sekali mau kurban pakai kuda, tidak bisa. Berarti kuda juga? Iya, tidak bisa. Karena harus, ya itu tadi, meskipun ulama sudah berbeda pendapat tentang yang mana yang paling afdal dari jenis-jenis hewan ternak, tapi mereka sepakat bahwa tidak keluar dari ketiga jenis ini. Masya Allah. Terus Ustaz, ini juga yang menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah masyarakat sekarang itu, kalau kita contohnya ya, seperti untuk hakikah, itu kan jelas kambing Ustaz. Nah, kan banyak juga khususnya itu di pondok-pondok pesantren, dia untuk bukan memberikan kambing atau dalam artian langsung memberikan uangnya saja Ustaz. Misalkan kan sekarang itu kambing harganya kurang lebih berapa ya, 1,5 juta misalkan. Dia nggak beli kambing, tapi uangnya langsung disalurkan saja ke pondok itu. Apakah kurban juga bisa begitu Ustaz? Misalkan sapi kan sekarang ini harganya bermacam-macam, ada yang 13 juta, ada yang 15, bahkan ada yang sampai 30 juta. Apakah boleh langsung dengan uang saja kita kasihkan ke panitia kurban atau bagaimana Ustaz? Maksudnya patungannya kan pondok pesantren patungannya banyak sekali begitu ya? Iya. Begini. Patungan kurban itu dibatasi sampai 7 oleh Nabi SAW. Jadi untuk patungannya 7. Kalaupun misalnya ada banyak sekali yang semangat untuk kurban, tapi masing-masing kemampuannya terbatas ya. Tidak mencukupi untuk masing-masing setiap 7 orang untuk menghasilkan 1 ekor hewan kurban.
Nah, bagaimana caranya? Ini bisa jadi kesekian banyak orang itu ada yang harus dikumpulkan untuk disatukan menjadi, dikecilkan menjadi 7 orang saja, atas nama 7 orang saja, bisa sehingga sehingga bisa menjadi patungan kurban. Adapun selebihnya itu kalau misalnya semua ngotot untuk jadikan sebagai kurban, maka itu tidak bisa, itu daging biasa. Biasa. Tapi kalau misalnya untuk untuk menjadikan itu supaya bisa tercipta terlaksana sebagai hewan kurban, maka dikecilkan istilahnya ditentukan menjadi 7 nama mungkin enggak kayak gini. Misalnya kan ada 20 orang misalnya. Ada 20 orang yang jika semua ke-20 ini patungan ya, sehingga bisa terbeli bisa terbeli 1 hewan kurban. Nah, maka dari ke-20 orang ini menyerahkan kepemilikannya atau harus mengilas kepemilikannya untuk ke-7 orang saja. Tapi supaya kalau misalkan untuk 1 orang saja Ustaz, bisa sekali. Jika seorang 7 itu jika misalnya kita tidak mampu ya. Kalau ada yang mampu 1 orang hewan kurban sangat bisa. 1 orang 2 hewan kurban bisa. 3 sampai cuman ini batasannya untuk 1 itu 7. Ya, karena saya kan pernah dengar Ustaz ya. Jadi ada di salah satu tempat itu, Ustaz saya pernah cerita ke saya, ada di suatu tempat tapi saya lupa tempatnya di mana. Itu ada seorang karyawan ya yang membawa 1 ekor kambing. 1 ekor kambing kemudian diberikan ke panitia kurban tersebut. Kemudian panitia kurban itu nanya ke ini karyawan tadi, ya, ini kurbannya untuk berapa orang? Terus karyawan ini bilang, ini untuk seluruh karyawan yang ada di tempat saya ini ya. Berarti itu enggak terhitung hewan kurbannya Ustaz. Karena kan di dalam karyawan itu banyak di situ. Sedangkan yang dia bawa cuma 1 ekor kambing saja. Misalkan di satu tempat bekerja itu ada mungkin puluhan orang. Nah, ini orang yang ini tadi cuma bawa 1 ekor kambing saja. Sedangkan yang saya tadi bilang kan batasannya itu cuma 7 orang. Berarti enggak. Jika yang dia maksud adalah patungannya dari sekian karyawan yang ada di situ, maka itu jatuhnya tidak masuk ini. Karena kata Nabi SAW itu diceritakan oleh sahabat bahwa batasan untuk 1 hewan badan kalau disebutkan dalam hadis itu adalah 7 orang. 7 orang. 7 orang. Ya. Oke, kan kita sudah tahu hewan kurban itu apa saja, ya. Sapi, unta, kambing, dan batasannya itu paling banyak 7 orang. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan Ustadz, apa saja syarat-syarat hewan kurban itu? Maksudnya kapan bisa dikatakan bilang ini hewan kurban? Iya. Gitu Ustaz. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah hewan yang musinnah. Begitu disebutkan dalam hadis. Musinnah itu dalam istilah fikihnya, ya, kalau seekor kambing dikatakan musinnah kalau dia sudah genap 1 tahun. 1 tahun. Ketika dia sudah genap 1 tahun, jadi sudah sempurna 1 tahunnya dan masuk ke tahun kedua. Ya. Itu untuk kambing dan sejenisnya, ya. Kambing, domba dan seterusnya. Ya. Adapun sapi, maka dikatakan musinnah kalau dia sudah mastakmala sanataini wa dakhala fi tsalitsah. Kalau dia sudah sampai pada tahun kedua dan sudah sempurna 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Jadi begitu sudah sempurna 2 tahunnya maka sudah bisa. Nah, itu sudah dikatakan musinnah juga untuk sapi. Adapun untuk unta itu dikatakan musinnah kalau dia mastakmala 5 sanawat. Jadi kalau sudah genap 5 tahun, wa dakhala fi sadisa. Ya, jika sudah cukup 5 tahun dan memasuki tahun ke-6-nya baru dikatakan musinnah untuk unta. Begitu. Jadi untuk kambing setahun sudah dikatakan musinnah, sudah boleh.
Untuk sapinya apa? Ya untuk sapi tadi 2 tahun sudah bisa dikatakan musinna juga, dan untuk untanya 5 tahun seperti itu. Nah, Gimana nih? adapun kalau ini kan untuk umur sapinya, umur hewan kurbannya maksudnya. Kalau hewan kurban itu apa namanya? Mungkin sakit atau bagaimana Ustaz? Itu. Jadi Nabi juga SAW memberikan petunjuk. Ya. Itu Nabi bilang begini, la tujazi'u al-udhiyah. Nabi SAW mengatakan begini, tidak suatu hewan kurban tidak sah pada 4 jenis hewan. Yang mana itu? Al-awra al-bayyinu amaruha. Yang al-awra apa itu? Yang apa ini? Buta sebelah matanya. Kalau buta dua-dua kan apa namanya dalam. Kalau buta satu saja matanya itu tidak boleh. Kalau jelas-jelas buta matanya satu itu tidak boleh. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, al-maridha al-bayyinu maraduha. Yang sakit, benar-benar sakit dan jelas sekali sakitnya. Tidak boleh juga. Kedua. Yang ketiga, al-arja. Al-bayyinu al-arja itu pincang. Yang jelas sekali pincangnya. Bahasa kita itu kepang. Ya, bahasa kita kepang. Itu yang pincang, yang jelas-jelas sekali pincangnya tidak bisa juga. Tidak sah juga. Kemudian yang keempat, wal kasiratul lati la tungki. Jadi yang kurus kering juga. Meskipun yang tulang-tulang yang kelihatan cuma tulang dan ini tidak layak makan lah begitu. Meskipun enggak buta, enggak pincang, tapi kalau kurus banget kurus banget kan. Kan ada tuh yang hewan yang kita saksikan kurus membuat kita nggak nafsu buat makan gitu. Itu tidak ini juga. Kemudian kita juga ini pertanyaan, jadi banyak pertanyaan Ustaz ya. Enggak apa-apa Ustaz. Pertanyaan juga, kan ini hewan kurban itu setelah kita potong, ya itu disalurkan kemana Ustaz? Dan apakah yang menjadi panitia kurban itu juga mendapatkan bagian atau bagaimana Ustaz? Ya baik, Masya Allah. Jadi mengenai hewan kurban itu Nabi SAW mengatakan begini, kulu bagi bagi orang yang menyembeli hewan kurban, kulu waddakhiru watasaddaku. Makanlah dan simpan dan sedekahkan. Ada ulama yang sampai mengatakan begini, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Disimpan maksudnya bisa buat yang disimpan bisa. Ada juga ulama yang mengatakan sepertiga dimakan, sepertiganya buat hadiah sepertiga untuk fakir miskin, disedekahkan untuk fakir miskin. Sepertiga lagi hadiah untuk siapa saja. Mau miskin mau kaya terserah, mau kepada tetangga atau siapapun begitu. Itu. Jadi yang misalkan yang berkurban itu dapat bagian juga dapat. Petunjuk Nabi begitu. Kulu waddakhiru watasaddaku. Bahkan Nabi sunnahkan bagi orang yang berkurban, hendaknya dia potong sembelihannya itu ke hewan kurbannya sendiri jika mampu. Itu lebih baik, lebih afdol untuknya. Ini juga Ustaz yang menjadi masalah itu khususnya kita di Sulawesi Selatan ya Ustaz. Hewan kurban itu masuk semua bagian daripada hewan kurban tersebut. Biasanya itu Ustaz, saya menyaksikan waktu masih kecil sampai sekarang, itu kulit hewan kurban itu kebanyakan ada yang dibuang saja atau ada yang dijual. Dan yang jual itu atau yang buang itu panitianya Ustaz. Gimana tuh Ustaz? Jadi begini. Hewan kurban itu tidak boleh diperjualbelikannya. Jadi hewan kurban, apapun yang berkenaan dengan hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan. Bagi yang yang berkurban, antum misalnya berkurban nih, antum atau siapapun yang berkurban, misalnya ada kulitnya yang tidak bisa dikonsumsi langsung kan ya, tidak bisa dikonsumsi langsung. Biasanya ada orang, ini bisa diperjualbelikan. Tidak. Itu mending disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin. Masih termasuk kurbannya ya. Adapun bagi yang telah kita kasih itu,
si fakir atau orang miskin yang telah kita kasih itu terserah dia mau dijual, mau dia apa terserah. Tapi untuk kita yang berkurban nggak boleh. Iya, tidak boleh menjual hasil dari kurban yang kita ini. Boleh diminum dulu, mungkin Ustadz haus ya. Jadi ini kopi Ustadz bukan kopi biasa, ini namanya kopi Lingzi. Meskipun rasanya artinya apa bisa coba. Bismillah. Bukan kopi biasa. Oke, kita lanjut Ustadz mengenai pembahasan hewan kurban. Ini soal yang terakhir ya. Mungkin bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tata cara kurban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari menyembeli atau apa yang harus kita lakukan sebelum berkurban atau bagaimana Ustaz? Baik. Jadi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban itu pertama tadi sebaiknya ini bukan kewajiban atau ini, tapi sebaiknya bagi orang yang berkurban hendaknya kalau dia mampu dia sembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi kalau misalnya tidak mampu atau tidak terbiasa, takut dan sebagainya, boleh meminta orang lain untuk menyembelihkan punyanya atau apa itu. Seperti itu. Dan dalam salah satu hadis Nabi diceritakan bahwa dhahar Rasulullah SAW bikabsyaini, dengan dua domba, kabsyaini amlahain, yang amlahain artinya warnanya putih hitam, putih hitam. Bikabsyaini amlahain. Kemudian Nabi yang ceritakan hadis ini ya, katanya fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Saya lihat Nabi meletakkan qadamaihi, kakinya ke tengkuk hewan kurban tadi. Kemudian yusammi wa yukabbir. Dia baca basmalah dan bertakbir. Bismillah, Allahu akbar. Fadzabahahuma biyadihi, lalu kemudian Nabi sembelih dengan ininya. Di antara doa yang disunnahkan adalah seperti tuntunan Nabi, Bismillah Allahu akbar. Allahumma minka wa bika. Ya Allah, hewan kurban ini darimu dan aku persembahkan untukmu. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah persembahanku ini, persembahan dariku ini. Seperti itu. Kan ini juga masalah pemotongan hewan kurban ya. Kan biasa kita lihat itu ada memang orang yang agak keras ya. Maksudnya agak keras itu ketika dia potong hewan kurbannya memang seolah-olah dia menyiksa hewan tersebut. Ya, gimana itu Ustaz? Jadi itulah di antara kesempurnaan agama kita, di antara kesempurnaan syariat kita adalah bahkan saat menyembelih pun kita harus berbuat baik. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Itu kita diperintahkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Bahkan dalam menyembelih, kata Nabi, fa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibha. Bahkan dalam ketika kamu menyembelih, maka perbaiki cara menyembelihmu. Sampai Nabi ajarkan wal yuhidda ahadakum syafratahu. Hendaklah kalian mempertajam pisaunya. Supaya apa? Supaya saat menyembelih hewan ternaknya tidak terlalu tersiksa begitu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, agar si hewan ternaknya ini tidak terlalu tersiksa, merasa roha atau agak Dan di antara akhlak kita, misalnya kita di pondok atau dimanapun yang kadang-kadang ada banyak hewan ternakannya, ada banyak hewan kurban, itu jangan sampai temannya melihat saudaranya atau teman sapi yang lain. Ya, sapi yang lainnya lihat saat yang lain. Gitu, jangan seperti itu, karena kan itu ternyata juga merasa kasihan ya. Biar si
si Sapi sapi ya. atau si hewan kurban Ya. yang belum dapat giliran ini tidak Kasihan atau bagaimana? hendaknya ditutup Ya. pakai spanduk atau apalah Atau biar dijauhkan atau dipindahkan ke tempat yang lain, Ustaz. betul. Atau kita sembeli di tempat yang tidak terlihat si temannya itu. Itu termasuk di antara betapa agama kita adalah agama yang sangat Masya Allah. sempurna ya, bahkan sampai seperti itu diperhatikan. Ya. Nah, untuk teman-teman ya, kalau misalkan kita ingin memotong kurban itu, seperti yang tadi dibicarakan Ustadz itu, hendaknya harus mempertajam pisau ya. Jangan sampai kalau kita ingin memotong hewan kurban, ternyata pakai pisau yang tumpul ya. Dan mungkin berapa kali digesek, dipotong, ternyata tidak belum terpotong. Nah, itu juga menyiksa hewan kurban. Jadi bukan cuma manusia yang harus istilahnya kita dikasihani, akan tetapi hewan kurban juga. Atau maksudnya ketika kita hendak memotong hewan apapun itu ya, baik itu di luar kurban, maka kita harus memperbaiki atau berbuat baik ya. Berbuat baik kepada si hewan tersebut. Masya Allah, luar biasa ya. Masih ada satu pertanyaan Ustadz tentang yang berkurban itu sendiri. Apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkurban, Ustadz? Iya, Masya Allah. Jadi ada satu petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Jika kalian sudah melihat hilalnya Dzulhijjah atau begitu sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum dan kalian, salah seorang di antara kalian ada yang ingin an yudhi untuk berkurban, falyumsik, maka hendak dia tahan falyumsik an sya'rihi wa adfari, hendak dia tahan rambutnya dan kukunya, jangan sampai dia potong, jangan sampai dicukur. Berarti bagi orang-orang yang kurban itu nggak boleh motong rambut atau gunting. Jangan. Nabi wasiatkan jangan potong rambutnya, jangan potong kukunya sampai setelah hewan kurbannya itu disembelih atau setelah selesai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jadi kapan? Semenjak masuk Dzulhijjah, kata Nabi. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Begitu masuk bulan dari tanggal 1 Dzulhijjah. Terhitung dari tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu masuk bulan Dzulhijjah, maka 10 hari ini sampai kemudian setelah ia menyembelih hewan kurbannya, baru dia cukur rambutnya, baru dia potong kukunya. Seperti itu. Adapun amalan-amalan yang lain, dan termasuk di antara amalan yang paling mulia ketika di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, kan kita tahu ya, 10 awal bulan Dzulhijjah itu adalah 10 awal atau 10 hari terbaik sepanjang tahun. Terbaik ya. Jadi meskipun ada perbedaan pendapat ulama tentang mana yang paling baik, 10 pertama Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan. Tapi kemudian ulama kemudian menyimpulkan bahwa 10 terbaik hari untuk hari-harinya, 10 hari terbaik dalam setahun itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun 10 malam terbaik untuk malam hari ada 10 di bulan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, di antara amalan yang paling dahsyat atau paling besar pahalanya adalah nahar ini atau penyembelihan hewan kurban ini. Dan yang selebihnya bisa memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, bahkan memperbanyak saum. Intinya memperbanyak amalan ibadah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada suatu amalan yang ia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada amalan yang dilakukan pada hari-hari 10 ini. Dan yang Nabi maksud adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat mengatakan, walal jihadu fi sabilillah,
walal jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Bahkan jihad fisabilillah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih bahkan amalan tersebut melebihi jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang kata Nabi, seseorang yang keluar dengan hartanya, dengan jiwanya dan tidak kembali apapun setelah itu. Baik jiwanya artinya syahid ya. Hartanya juga tidak kembali lagi, tapi artinya dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru sama dengan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi luar biasa amalan di 10 bulan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu. Maka hendaknya kita semua umat muslim harus bersemangat beribadah di hari-hari tersebut. Terutama bagi orang yang berkurban juga. Jangan tentunya bagi yang berkurban ya harus lebih semangat lagi. Karena kan amalan yang baik adalah amalan yang menghasilkan kebaikan setelahnya. Jadi ketika kita berkurban, ini pula tadi syaratnya ya, kurban itu takarruban ilallahi ta'ala, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kurban dikatakan kurban kalau dia niatnya adalah untuk Allah taala. Jadi misal seperti kisah putra Nabi Adam ya diceritakan dalam Al-Qur'an, watlu alaihim naba abnai Adam. Ceritakan kepada mereka tentang kisah 2 putra Nabi Adam. Ya. Idz qarraba kurbana, ketika mereka dua-duanya berkurban dengan suatu kurban ya, dengan kurban, fatukubbila min ahadihima. Satu di antara mereka diterima, walam yutaqabbal minal akhar, tidak diterima dari yang satunya lagi. Jadi satu diterima, satu tidak. Apa kira-kira penyebabnya? Adalah karena kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Hewan kurban sebenarnya itu bukan itu yang mencapai daging kurban atau darah yang terciprat dari hewan kurban tersebut. Bukan itu yang mencapai Allah. Tapi yang mencapai Allah adalah, yang menggapai Allah adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang sampai, yang bisa menggapai Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kita semua atau kalian semua, termasuk dari orang yang berkurban tersebut. Jadi seperti itu. Masya Allah. Ya teman-teman, obrolan kita pada episode pertama ini sangat luar biasa sekali ya. Sangat bermanfaat tentunya ya. Dan insya Allah pada episode-episode selanjutnya ya tentunya kita akan mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya ya, yang insya Allah akan menginspirasi teman-teman semua. Oke, untuk sesi terakhir mungkin Ustadz Hasbi bisa memberikan nasihat ya khususnya tentang kurban kepada para teman-teman pemirsa PKN TV dimanapun Anda berada. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kurban ini meskipun para mayoritas ulama mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, tapi ada juga ulama yang mewajibkan penyembelihan hewan kurban ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau berangkat dari ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang punya keluasan rezeki, walam yudhhi, dan tidak berkurban, enggan untuk berkurban, tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana. Maka kata Nabi, tidak usah dia dekat-dekat dengan musola kami, tempat sholat kami. Tidak usah dia ikut sholat bersama kami, begitu ancaman Nabi. Kalau ada ancaman seperti itu, artinya keras kan ya anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya keluasan rezeki, Allah berikan keluasan rezeki, tapi malas berkurban. Malas, apalagi kalau cuma malas berkurban karena kikir atau apalah. Itu kata Nabi, fala yaqrabanna musallana. Tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Tidak usah ikut sholat id bersama kami. Jadi kurban ini sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan
menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga mengangkat atau mengajarkan kita agar terus menghilangkan rasa pelit dalam diri kita. Apalagi untuk ibadah, apalagi ini ibadah ya, yang pahalanya luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita kesabaran dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diajarkan dari peristiwa kurban ini. Jadi mari kita terus semangat untuk berkurban, terus semangat untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta kita ataupun dengan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ya, itulah tadi perbincangan kita, obrolan kita dengan Ustadz Hasbi LC. Masya Allah, sangat menginspirasi, dan tentunya sebagai langkah awal kita, ya, mungkin teman-teman PKM TV juga atau para pemirsa bisa request, ya, siapa narasumber yang bisa kita undang datang ke studio kami ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.